Ma, Ma, ini Yohana, Ma. Untuk apa kamu ajak perempuan ini ke sini? Ma, Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma. Aku kan sama Yohana pacaran udah lama, udah seharusnya Mama kenal sama dia. Mama nggak perlu kenal perempuan seperti ini. Mama udah tahu seperti apa dia. Dia ini perempuan miskin yang mimpi mau jadi orang kaya. Dan kamu dengar baik-baik ya. Kamu nggak akan dapat 1 sen pun harta saya untuk kamu. Jadi lebih baik kamu pergi sekarang. Astagfirullahaladzim, Mama. Mama nggak boleh ngomong kayak gitu, Ma. Yohana bukan tipikal perempuan seperti itu. Tante, saya cinta sama Mas Ardi tulus. Dan saya tidak punya niat sedikit pun untuk hal itu, Tante. Kamu nggak sosok baik, Swat. Mama! Kamu nggak apa-apa? Hadi, kamu bawa pergi perempuan ini cepet-cepet dari sini sebelum darah tinggi Mama kumat. Cepet! Yohana! Udah, kamu nggak usah bela-bela kakak kamu. Mama tuh nggak seharusnya bersikap seperti itu sama Yohana. Mama nggak akan merestuin mereka. Mereka itu nggak selevel sama kita. Ngerti nggak sih kamu? Astagfirullahaladzim, Ma. Ma, miskin atau kaya, sama aja, Ma, di mata Allah. Kamu nggak usah bela-belain dia ya. Mama itu udah keterlaluan. Lagian kenapa sih, Ma? Mama tuh harusnya izinin hubungan mereka dong. Oh, jangan-jangan kamu naksir ya? Kamu suka sama dia? Hah? Ma, Tian pegang nih, Ma. Tian masuk kamar dulu ya. Ya tunggu, Yo. Tunggu, Yo. Mas, mending aku pulang aja. Enggak, kamu nggak boleh pulang sebelum kita ngebahas soal ini. Dari awal ibu kamu udah gak suka sama aku. Jadi ngapain lagi kita lanjutin hubungan kita, Mas? Ya udah, Mbak. Cinta itu emang butuh pengorbanan. Aku yakin kita bisa ngelewati ini bersama. Ditambah lagi apa yang udah kita lakukan. Tapi Mas, Sayang, aku nggak akan biarin kamu ngelewati ini semua sendirian. Ada aku. Kamu harus yakin. kebetulan banget kamu ada di sini. Oh ya, aku mau balikin buku kamu. Buku aku sama kamu ya? Iya. Pantes aku cari-cariin. Iya. Makasih ya. Sama-sama. Ya udah kalau gitu aku duluan dulu soalnya aku ada kelas. Oh, kamu ada kelas ya? Oke. Bye. Cinta takkan pernah berdusta, karena dia tak melukai harapan impian. Yohana, kamu tetap masih cantik seperti yang dulu. Kamu gak berubah. Cinta yang kan membawamu nikmati indahnya dunia. Cinta yang kan menjagamu. Aku antar kamu pulang ya. Iya, Mas. Cinta itu anugerah. Ya Allah, jangan-jangan aku hamil. Tian. Ya, udah berangkat ke kantor lagi.
aja dulu kali ya, ngomongnya di kantor. Yohana. Ternyata dugaan aku selama ini benar. Tapi kenapa dia harus sembunyiin ini dari aku? Biasanya dia selalu jujur. Iya, Yo. Ketemu. Ada apa ya? Yaudah ya, aku kesana ya. Yo, maaf banget ya. Aku telat soalnya macet banget jalanan. Iya mas, gak apa-apa. Emangnya ada apa sih? Kau pengen ngomong apa? Kayak penting banget. Mas, sebenarnya... Sorry, sebentar ya. Iya mas. Iya, Tian. Apa? Aku disuruh pulang sama Mama. Tapi aku... Sepertinya sekarang bukan waktu yang tepat. Yaudah, ya. Ya, aku pulang ya. Oke. Mas, gak apa-apa kalau kamu mau pulang. Tapi aku gak mungkin ninggalin kamu sendirian. Kamu mau ngomong apa sih? Udah mas, ngomongnya besok aja ya. Gak apa-apa kamu pulang sekarang. Ibu kamu kan lebih penting. Aku anterin kamu pulang ya? Gak usah mas, aku masih pengen di sini. Ya udah kalau gitu. Aku duluan ya. Iya mas, hati-hati. Bye. Bye. Pak, kalau bisa sekarang tolong dibacakan surat wasiat almarhum suami saya. Sabar ya, Mama sayang. Sebentar lagi Mas Ardi pasti datang. Jadi lebih baik kita tungguin dia. Kita itu udah nunggu 1 jam lebih, jadi nggak usah nunggu dia lagi. Pak, tolong dibacakan ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Kamu kemana aja sih? Udah sejam kita nungguin kamu. Ya udahlah Mama. Yang penting kan Mas Ardinya udah datang. Silakan Pak, bisa dilanjut kembali. Berhubung seluruh keluarga sudah berkumpul, saatnya saya menyampaikan isi warisan yang telah dibuat oleh almarhum Pak Yanto sebelum beliau meninggal. Beliau menginginkan jika seluruh hartanya dibagi rata untuk kedua anak beliau. Dan beliau juga berpesan, selaku anak tertua, maka saudara Ardi yang berhak untuk meneruskan perusahaan. Pak, tapi saya rasa ada kesalahan ya di surat itu. Yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan ini adalah Tian, bukan Ardi. Dan dia yang berhak untuk mendapatkan seluruh warisan dan perusahaan dari ayahnya. Saya rasa ada kesalahan Pak di situ. Mama, ini semua udah keputusan wasiat almarhum Papa. Dan udah seharusnya kita semua tuh nerima isi wasiat ini, Ma. Tian, Ardi itu bukan anak kandung Mama. Jadi kamu yang lebih berhak. Ma, sejujurnya aku juga nggak berharap atas harta warisan Papa. Aku tahu, Ma, aku nggak berhak. Aku cuma anak angkat. Dan aku sudah banyak berhutang budi sama Mama. Bagus deh kalau kamu sadar diri. Pak, Bapak dengar sendiri kan jawaban Ardi, ya? Tolong Bapak rubah. Tapi saya tidak berhak untuk mengubah keputusan yang tidak bisa diganggu-gugat ini, Bu. Karena ini amanah. Dan pertanggungjawabannya antara saya, almarhum dan Tuhan. Maaf, Bu. Saya tidak bisa memenuhi keinginan Ibu. Tapi Pak, Atau nanti saya kembali lagi ke sini, Bu, untuk membahas soal ini. Setelah situasinya lebih tenang lagi. Pak, saya mohon, Pak.
tolong ubah warisan itu sesuai kemauan mama saya. Mas Ardi, maaf, saya nggak bisa. Saya hanya bisa memegang amanah saja. Mungkin saat ini memang belum tepat untuk kita membicarakan wasiat ini. Saya minta 1 minggu lagi ya. Oh iya, kalau begitu saya pamit dulu. Terima kasih ya, Pak ya. Biasa antar, Ma. Mari, Bu. Ma, Mama jangan bersikap kayak gitu dong sama Mas Ardi. Mama tetap harus jaga perasaan dia, Ma. Walaupun Mas Ardi bukan darah daging Mama, tapi kan dia bagian dari keluarga kita. Ya, syukurlah. Semua ini gara-gara kamu. Kamu tahu nggak? Tian itu hampir meninggal gara-gara kamu. Dasar anak nggak tahu diri, kamu tuh nyusahin aja kerjanya. Aku minta maaf, Ma. Kamu cukup, Rita. Nggak sepantasnya kamu bicara seperti itu di depan Ardi. Memang kenyataannya seperti itu. Dia udah celakain anak kita. Cukup, Rita. Mama, udah dong, Ma. Mas Ardi kan baru siuman. Terus aja kalian semua belain dia. Kalau tahu begini, Mama dulu tinggalin dia di panti asuhan. Ngapain ngurusin anaknya adik kamu? Jaga bicaramu. Ardi memang bukan anak darah daging kita, tapi dia tetap anak kita. Sorry ya Pak, anak saya cuma 1, Tian. Jangan dimasukkan ke hati ya, Mas, sikapnya Mama. Sampai kapanpun, Tian akan menganggap Mas sebagai kakak kandung Tian, Mas. Kamu cinta sama Yohana. Mas jangan bicara begitu. Yohana kan pacar Mas. Dan aku tahu. Kamu itu udah lama memendam perasaan kamu buat Yohana kan? Dari zaman kamu kuliah. Makanya sampai sekarang kamu nggak pernah bisa membuka hati kamu buat wanita lain. Mas, kalau ngomong please Mas, jangan macem-macem dong. Aku sama Yohana cuma teman aja, gak lebih. Mas ya. Iya Mas, sama-sama. Bagaimana mungkin aku dan Yohana bisa bahagia kalau harus mengorbankan perasaan Tian? Gak seharusnya aku egois. Aku udah banyak berhutang budi pada keluarga ini. Yo, aku sangat cinta sama kamu. Tapi aku minta maaf ya. Aku nggak bisa bahagiain kamu ya. Ayo angkat dong. Ya ampun, Mas Ardi, kamu di mana sih? Dari semalam aku telepon kamu nggak angkat-angkat. Aku khawatir sama kamu, Mas. Selamat pagi Mama sayang. Sarapan yuk, sayang. Mama tumben sarapannya sendiri. Mas Ardi mana, Ma? Nggak tahu tuh, tadi dia udah pergi, mungkin ke kantor atau kemana. Nggak mungkin, Mama. Mas Ardi itu berangkat ke kantor, tapi nggak sarapan. Ya, halo. Apa? Mas Ardi dari semalam nggak angkat telepon kamu. Ya udah, kamu jangan panik dulu.
Sekarang aku cek ke kamar dia, terus nanti aku kabarin kamu ya. Tian, siapa Tian? Tian! Tian! Mama tuh belum selesai bicara! Tian! Mama, Tian, aku sangat berterima kasih karena selama ini kalian telah menganggapku bagian dari keluarga kalian. Namun, hubungan darah itu memang lebih kental dan gak akan pernah tergantikan. Hingga aku sadar kalau aku bukanlah siapa-siapa. Karena itu, sudah saatnya aku pergi. Ma, Tian, kalian pernah jadi bagian dari hidupku. Selamanya aku akan selalu menyayangi kalian. Maaf jika selama ini aku punya salah. Jaga diri kalian baik-baik. Ma! Mama! Ya? Ada apa sih? Surat dari Mas Ardi. Oh, Ardi pergi. Aduh, syukurlah kalau begitu. Bagus. Pasti kepergiannya Mas Ardi ada hubungannya dengan sikap Mama. Loh, kok kamu nyalain Mama sih? Ardi itu udah besar, jadi dia mau ngapain, mau pergi, mau balik, mau kemana pun terserah dia, biarin aja. Bagus dia udah pergi kan? Mama memang gak punya perasaan. Tian, Tian! Mas Ardi gak boleh ninggalin aku kayak gini. Yohana, kamu tenang dulu. Kamu jangan nangis di sini. Mas, gimana aku mau tenang, Mas? Kalau Mas Ardi sampai gak pulang selama-lamanya gimana, Mas? Aku ini hamil. Hamil? Terus Mas Ardi tahu? Mas, gimana kalau sampai semua orang tahu kalau aku ini hamil di luar nikah, Mas? Aku gak sanggup hadapin ini sendiri, Mas. Yaudah. Aku akan terus bantu kamu untuk cari Mas Ardi ya. Mas, mau sampai kapan kita mencari Mas Ardi? Sampai perut aku besar, sampai semua orang tahu kalau aku ini hamil, Mas. Yohana, kamu tenang dulu, Yohana. Aku akan menikahi kamu. Yohana, aku gak akan mungkin membiarkan kamu sendirian menghadapi ini semua. Mas, aku gak mungkin nikah sama kamu. Aku nih cinta sama Mas Ardi. Dan bayi yang ada dalam kandungan aku ini anak Mas Ardi. Jadi aku gak mungkin nikah sama kamu. Aku tahu kamu cinta sama Mas Ardi, Yohana. Biarkan aku menjaga kamu. Setidaknya sampai anak ini lahir. Atau sampai kita menemukan Mas Ardi lagi. Tapi Mas, Aku janji sama kamu. Aku gak akan menyentuh kamu. Dan aku gak akan meminta kamu bersikap layaknya seorang istri. Kita gak ada pilihan lain. Hanya cara ini yang bisa kita lakukan. Mas bener. Tian, apa-apaan ini ya? Kamu mau nikah sama perempuan ini? Kamu tuh udah gak waras ya? Gak bisa. Mah, Tian harus menikahi dia, Mah. Dia hamil. Ya tapi yang hamil ini tuh kan
Ardi. Kenapa kamu yang harus tanggung jawab? Tapi Tian adiknya Mas Ardi, mah. Kalau bukan Tian, siapa lagi yang menjaga kehormatan keluarga kita, mah? Mama nggak akan izinkan kamu nikah sama perempuan ini sampai kapanpun. Mah, Pergi kamu, pergi! Pergi! apa-apaan sih, mah? Dia itu nggak pantas buat kamu. Dia itu licik. Dia nggak bisa dapetin Ardi. Sekarang dia ngincer kamu. Kamu ngerti nggak sih? Hah? Pergi, kamu pergi. Itu udah nggak benar, Tante. Kamu nggak usah nangis ya. Karena air mata kamu itu palsu. Dan sampai kapanpun saya nggak akan terima kamu untuk jadi menantu saya di rumah ini. Sekarang pergi. Baiklah. Kalau emang itu maunya Mama, biar Tian yang angkat kaki dari sini. Tian akan tetap menikahi Yohana. Ayo kita pergi. Bagaimana ini? Kalau Tian pergi, siapa yang akan meneruskan perusahaan? Dan aku nggak rela kalau kehilangan anakku satu-satunya. Tian! Baiklah, Tian. Mama setuju kamu nikah sama dia. Ya. Kasih ya, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Tian bin Yanto, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan saudari Yohana binti Rusman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Yohana binti Rusman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Sah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalian berdua sudah sah menjadi suami istri. Kamu jangan senang dulu bisa menikah dengan anak saya. Lihat aja, saya akan membuat rumah ini seperti neraka untuk kamu. Sehingga akhirnya saya lahir. Mas, Ya, Mas, makasih ya. Kamu udah mau nikahin aku dan menjaga kehormatanku. Tapi sebagai seorang istri, aku belum siap melayani kamu, Mas. kamu nggak perlu khawatir. Aku bisa mengerti kok. Lagi pula dari awal kan aku sudah bicara soal ini. Ya udah, kamu tidur ya. Biar aku tidur di sofa. Iya, Mas. Harum banget aromanya. Pasti enak nih. Pasti dong. Makanya Mas harus cobain ya. Ya. Biar aku, Mas, biar aku. Nasinya mau dikit apa banyak? Sedang-sedang aja. Iya, iya. Oke. Ya Allah, aku nggak pernah nyangka wanita yang selama ini aku cintai kini telah menjadi istriku. Meski Yohana gak akan pernah bisa mencintaiku. Dan sewaktu-waktu aku harus melepaskannya. Tapi keadaan ini sudah cukup membuatku bahagia. Aku benar-benar bersyukur ya Allah. Segini ya, Mas? Ya. Mas, dimakan? Makan ya. Tian, Apa, Ma? Ayo, Ma, kita makan. kamu tuh apa-apaan sih? Kenapa kamu makan ayam? Kamu kan nggak pernah makan ayam. Joanna, kamu ini istrinya kok nggak tahu diri sih malah masak ayam. Kamu tahu nggak dia tuh nggak pernah makan ayam dari kecil. Dia itu bukan Ardi. Ma, maaf, Ma. Aku nggak tahu. Mam, udahlah. Ini bukan salahnya Yohana juga.
Aku kok yang minta dia masakin aku. Kasihan kan dia udah capek. Aku juga kan harus menghargai dia. Mam, udah waktunya aku berangkat kantor. Aku berangkat dulu ya. Aku anterin ya, Mas. Yuk. Aku berangkat ya, Mama. Assalamualaikum. Aku nggak boleh tinggal diam. Kalau begini terus bisa-bisa wanita ini besar kepala. Mas, hari ini pulang cepet ya. Aku bakal masakin masakan kesukaan kamu. Semua yang kamu masakin, aku pasti suka. Tapi ingat, jangan pedas-pedas ya. Nanti aku keramas. Mau keramas? Nanti aku sakit perut. Ya udah Mas, hati-hati ya. Hati-hati Mas. Mama, Kamu jangan seenaknya panggil saya Mama. Kamu memang nikah sama anak saya, tapi saya nggak nganggap kamu menantu saya. Sana masuk, beres-beres. Ayo. ya Allah, hamba memang bukan wanita suci. Sudah banyak dosa yang telah hamba perbuat. Tapi saat ini, hanya padamu hamba bisa mengadu. Hamba mohon, berikanlah hamba kekuatan menghadapi semua ini ya Allah. Hamba percaya bahwa ketentuan dan takdirmu adalah yang terbaik untuk hamba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mas, kamu udah maaf, Mas. Yohana, bagiku, kamu adalah bidadari surgaku. Mas, Astagfirullahaladzim. Ya, maaf. Nggak seharusnya aku kayak tadi. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah yang membuka mata. Di, Ma, Tian, kok kamu sarapan sendiri? Mana istri kamu? Yohana di kamar, Ma. Kok istri kamu di kamar sih? Suaminya pergi kerja, kok istrinya enak-enakan di kamar? Ya udahlah, Ma, nggak apa-apa. Yohana kan lagi hamil muda. Kata dokter juga dia harus banyak istirahat dan nggak boleh terlalu capek, Ma. Aku berangkat dulu ya, Ma. Ma, tolong jaga Yohana. Assalamualaikum. Salam. Dasar kamu menantu nggak tahu diri ya. Enak-enakan tidur di kamar. Hah? Kamu tahu nggak? Anak saya itu udah bagus ya. Mau nikahin kamu, nutupin aib kehamilan kamu. Bukannya terima kasih. Saya tuh nyesel tau nggak nikahin kamu sama anak saya. maaf, Ma. Maaf apanya maaf? Astagfirullahaladzim. Kamu tuh jangan pikir hidup kamu enak ya di sini.
Saya tuh cuma nganggap kamu pembantu. Udah sana. Cuci baju udah segunung. Cucinya pakai tangan, ya. Saya nggak mau kamu pakai mesin cuci saya. Dirusak. Rin, gimana di Eropa? Seneng ya? Senang Tante, seru banget. Iya, aku boleh oleh loh buat Tante. Oh ya ampun. Makasih ya. Ya, sama-sama Tante. Terus Tian apa kabar? Baik, baik. Tian baik. Syukur deh. Aku kangen sama Tian, Tante. Erin, sebenarnya ada hal penting yang mau Tante sampaikan sama kamu. Ada apa, Tante? Tian udah nikah, sayang. Apa? Gak mungkin. Ini gak serius kan, Tante? Serius. Tante tega. Gak seharusnya Tante ngebiarin Tian nikah sama perempuan lain, Tante. Tante kan udah janji mau jodohin Tian sama aku. Tante minta maaf ya. Soalnya waktu itu Tante terpaksa. Dan Tian ngancem kalau Tante nggak penuhin permintaan dia mau pergi dari rumah. Tante kan nggak mau kehilangan dia juga. Tapi aku cinta sama Tian, Tante. Aku nggak mau kehilangan Tian. Kamu tenang aja, perempuan itu sebenarnya nggak cinta kok sama Tian. Dia cuma ngincer harta. Harta Tian, harta kita. Dan Tian terpaksa nikahin dia karena dia udah hamil anaknya Ardi. Yang bener, Tante. Iya. Makanya Tante tuh nggak rela kalau Tian terus sama perempuan jahat itu. Tante mau minta tolong kamu, sayang. Kamu harus tolongin Tante ya. Kamu harus bikin supaya rumah tangga mereka berantakan, hancur. Tante nggak rela kalau dia sama perempuan jahat itu. Dia nggak pantas sama dia. Iya, Tante. Perempuan itu nggak pantas dapetin Tian. Aku pasti tolongin Tante. Ya, sayang. Kamu harus sabar ya. Sabar. Pokoknya kamu pasti dapetin Tian. Joanna! 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 Kamu enak-enakan ya? Santai banget kamu di kamar. Hah? Mama udah pulang? Ya, kamu sekarang masak. Saya mau ada tamu. Masak yang enak ya. Awas kalau nggak enak. Ma, aku istirahat sebentar ya, pinggang aku sakit. Nggak ada. Mobil masak sekarang. Kalau nggak enak, tamu saya nanti protes. Ayo. Kamu masak apa nih, ha? Kok makanannya tempe, sayur asem? Ini makanan orang miskin, makanan kamu. Kamu kan orang kampungan, ya. Kamu tahu nggak sih, tamu saya itu orang penting, punya perusahaan besar. Mana doyan dia makanan kayak gini? Hah? Aduh. Tuh udah datang. Buka pintunya. Iya, Ma. Tante. Erin, Tian, aku kangen banget. kamu kemana aja? Mas, Joanna. Joanna, ini Erin, kenalin.
Dia ini anaknya teman bisnis papa aku. Yohana. Tante. Erin. Aduh, sayang udah datang nggak? Yuk, masuk yuk. Yuk. Yaudah, kamu tahu kan, aku nggak maksud. Tadi itu Gak apa-apa kok, Mas. Justru aku seneng Mas deket sama perempuan lain. Aku tahu diri kok. Yohana sama sekali nggak cemburu. Itu artinya dia memang nggak pernah mencintaiku. Seharusnya aku nggak perlu kecewa. Karena dari awal aku tahu cinta Yohana memang hanya untuk Mas Ardi. Mas, Yohana, kita masuk ke dalam yuk. Tante senang loh kamu bisa datang. Iya, Tante. Kita kumpul ya. Ayo, sayang. Mas, aku ke dapur aja ya. Udah, kamu ikut makan bareng aja di sini. Tapi Mas, Nggak ada tapi-tapian. Kamu pokoknya temenin aku makan. Ya ampun Tante, ini kok makanannya kayak gini doang Tante? Tante kan tahu aku nggak biasa makan makanan kampung. Itu dia, sayang. Istrinya Tian ini nggak bisa masak. Bisanya masakan kampung yang dia biasa makan seperti ini. Makanya Tante bilang dia itu cocoknya sama Ardi karena sama-sama kampungannya kan. Iya nggak? Ma, aku mohon, Mama jangan ungkit itu lagi ya. Erin, istriku ini pintar masak. Jadi meskipun masakan kampung, tapi kamu pasti ketagihan. Atau kamu mau aku pesenin pizza? Nggak usah. Sayang, ini ada oleh-oleh Don. Dari Europe. Erin yang bawa buat kamu. Coba dilihat. Wah, meja. Erin tuh dari dulu paling tahu selera kamu. Dia hebat banget ya. Nggak kayak istri kamu yang kampungan itu. Iya, Ma. Walaupun Yohana kampungan, tapi cuma Yohana yang paling tahu bagaimana membuat aku bahagia. Dan itu udah lebih dari cukup. Mapnya ketinggalan, Mas. Harusnya aku yang nikah sama kamu, Tian. Bukannya perempuan ini. Tian, akhirnya kamu datang juga. Erin, ada apa? Pagi-pagi kamu udah di kantor aku. Aku mau bicara sama kamu. Bicara soal apa, Erin? Tian, kamu kan tahu, udah sejak lama orang tua kita ngejodohin kita. Tapi kenapa kamu nikah sama perempuan itu? Erin, manusia hanya bisa berencana, Erin. Tapi tetap Allah yang menentukan. Mungkin kita memang belum jodoh. Tapi aku yakin, Tian, kamu jodoh aku. Cuma aku yang tulus mencintai kamu, Tian. Sementara perempuan itu, dia pasti ngincar harta kamu. No, enggak. Erin, aku tahu benar sifat dan karakter istri aku. Erin, maaf ya. Aku harap kamu bisa ngerti ya. Kalau kita emang nggak bisa bersama. Enggak, aku nggak mengerti. Cuma aku yang pantas buat kamu, bukannya perempuan itu. Ngedapetin kamu dengan cara yang kotor, iya kan? Dia hamil sama orang, kenapa kamu yang harus tanggung jawab, Tian? Kamu punya aku. Mas?
Yohana? Yohana! Tian! Gak bisa, Erin. Aku harus kejar istriku. Yohana! Tian! Gak bisa, Erin. Yohana! Tian! Tian! Yohana! Sayang, aku harap kamu gak salah paham ya. Apa yang kamu lihat tadi gak seperti apa yang kamu pikirin. Aku dan Erin gak ada hubungan apa-apa. Mas, aku emang perempuan hina, perempuan kotor, Mas. Aku gak pantas buat Mas. Enggak, sayang. Kamu itu perempuan baik di mata aku. Kamu pantas untuk aku. Mas, 2 kali aku ngeliat kamu berpelukan sama perempuan itu. Dan aku rasa kalian saling mencintai. Dan Mama juga sangat setuju sama dia. Kamu cemburu ya sama aku? Yohana, sayang. Memang aku dan Erin pernah dijodohkan dulu. Tapi aku gak pernah mencintai dia. Aku harap kamu percaya sama aku ya, sayang. Ya Allah, ada apa dengan perasaanku ini? Kamu jadi kebangun. Gak apa-apa. Makasih ya. Iya, Mas. Jadi gini Pak, semua sudah saya cek. 3 bulan ini perusahaan telah mengalami kerugian secara terus-menerus Pak. Perusahaan mendapati pendapatan yang masuk tidak sebanding dengan pengeluaran perusahaan yang semestinya Pak. Terus? Saya khawatir Pak, kita tidak bisa menggaji karyawan bulan ini. Terus apa yang harus kita lakukan? Kamu punya solusi? Kita terpaksa harus meminjam modal dari pihak luar Pak, supaya kita tetap bisa produksi dan menutupi sebagian kerugian perusahaan Pak. Baiklah, akan saya pikirkan dulu. Iya Pak. Kamu bawa. Permisi Pak. Mas, aku perhatiin dari kamu pulang kantor sampai sekarang kamu ngelamun terus. Kamu ada masalah? Bukan masalah besar kok. Kamu jangan khawatir. Kamu bilang bukan masalah besar. Tian, perusahaan udah mau bangkrut. Kamu sepelein ya? Bukan aku menggampangkan masalah ini, Ma. Tapi tolong mau percaya sama aku. Agar semua masalah perusahaan kita, aku yang handle, Ma. Nasib perusahaan itu sekarang harus ditentuin. Dan Mama nggak percaya sama kamu. Sekali ini aja percayakan sama aku, Ma. Aku mohon. Nggak bisa. Mama yang harus handle. Dan kamu perempuan pembawa sial. Kamu tuh benar-benar duri di keluarga saya, tau. Mama! Sayang, kamu jangan ambil hati ya ucapan mamaku.
apa-apa, Mas. Aku tahu diri kok. Kenapa sih? Tapi kenapa kamu gak jujur semuanya ke aku, Mas? Karena aku nggak mau nanti kamu khawatir. Mas, Apa? senang ataupun susah kita harus selalu bareng-bareng. Aku emang gak bisa nyelesain masalah kamu. Tapi aku istri kamu, Mas. Aku pasti akan selalu doain kamu biar kamu bisa nyelesain masalah ini. Aku benar-benar beruntung punya istri seperti kamu. Erin, Tante sebenarnya bingung harus pergi kemana lagi. Tapi cuma kamu yang bisa bantu Tante. Aku sih sebenarnya bisa aja Tante bujuk Papa untuk bantuin Tante sama Tian. Tapi kenapa, sayang? Papa kecewa banget Tante setelah tahu aku nggak jadi nikah sama Tian. Erin, tolong bantu kami ya. Pokoknya Tante akan bujuk Tian biar nikah sama kamu. Lagi pula selama ini juga Tante nggak pernah restuin sama perempuan itu. Ya udah, asalkan Tante mau nepatin janji Tante yang kali ini, aku pastiin Papa mau bantuin Tante. Iya, Tante janji. Makasih banyak ya sayang ya. Cuma kamu yang bisa Tante andelin. Makasih sayang ya. Tante, iya, ini tehnya diminum ya Tante. Sorry nggak sengaja. Bisa bikinin lagi kan ya? Udah ngapain kamu bengong di situ? Sana bikinin. Iya, Ma. Kamu tolong ambilin jeruk dong buat Mama. Ada di kulkas. Tolong ya sayang. Iya. Tian, kamu harus ceraiin istri kamu. Mama ngomong apa sih, Ma? Aku nggak suka Mama bilang seperti itu lagi, Ma. Sampai kapanpun, Tian nggak akan menceraikan Yohana. Nasib perusahaan itu ada di tangan kamu. Dan Mama minta kamu nurut sama Mama. Kamu nikahin Erin. Tian, pikirkan baik-baik. Kamu kenapa, sayang? Gak apa-apa, Mas. Bener nggak apa-apa? Kita manusia takkan bisa sempurna tanpa Dia Sang Kuasa, Sang Pencipta. Ya Allah, kenapa perasaanku begitu cemas? Apa jadinya kalau Mas Tian benar-benar menceraikanku dan lebih memilih wanita itu? Kenapa aku nggak rela? Ya Rob, aku mohon, kuatkanlah hatiku jika memang pada akhirnya aku harus kehilangan suamiku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rahmatnya menerima. Sayang, Mas, kenapa kamu kelihatan cemas? Apa ini ada hubungannya dengan permintaan Mama? Agar aku menceraikan kamu. Kamu tenang aja, karena sampai kapanpun aku gak akan pernah menceraikan kamu. Kecuali permintaan cerai itu dari mulut kamu. Jauh untuk kita. Ini Mas kopinya.
Makasih ya. Ya, Mas. Kamu tahu nggak? Aku kalau di kantor suka kangen sama dua hal. Apa tuh, Mas? Kopi buatan kamu sama kamu. Mas gombal bisa aja. Sebentar ya. Iya, Mas. Halo, Ma. Iya, Ma. Apa? Baik, aku akan segera ke sana. Ada apa, Mas? Mama ngajakin ketemuan. Katanya ada yang mau dibicarain soal perusahaan. Dan juga Erin. Mama baik-baik aja kan? Apa sih ngapain kamu bawa istri kamu sini? Mama kan bilang kamu datang sendiri. Mama, aku udah ambil keputusan, Ma. Kalau demi menyelamatkan perusahaan ini, aku harus mengorbankan istriku. Aku menolak, Ma. Apapun yang terjadi, aku gak akan pernah menceraikan Yohana. Kamu tuh nggak bisa egois, ini buat perusahaan. Ma, aku harap Mama percaya sama Tian ya, Ma. Dengan segala cara, aku akan menyelamatkan perusahaan ini, Ma. Aku udah pinjam uang dari bank. Karena aku gak mau, Ma. Aku gak mau punya utang budi sama Erin. Kamu tuh berani banget ya nentang Mama ya, gara-gara perempuan ini. Ma, aku berharap banget ya Mama bisa menghargai keputusan aku. Ayo sayang, kita pergi. Tian. Aku nyerah, Tante. Aku kalah. Sampai kapanpun aku nggak akan bisa ngerebut Tian dari perempuan itu, Tante. Erin, kamu tenang aja, kamu nggak boleh nyerah gitu. Sabar dulu ya sayangnya. Udah, Tante. Mulai sekarang, aku akan belajar lupain Tian. Dan aku harap Tante nggak usah hubungin aku lagi. Erin, sebentar Erin. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Hidayah sang kuasa ada untuk kita. Yohana. Hari ini kamu pasti benar-benar capek. Kamu istirahat ya. Nanti aku buatin kamu susu. Iya, Mas. Mas, Ada apa? makasih ya. Aku lega, Mas. Aku pikir aku benar-benar bakal kehilangan kamu. Aku lega, Mas. Kamu kenapa takut kehilangan aku? Karena aku cinta sama kamu. Sejak kapan? Aku nggak tahu sejak kapan aku bisa cinta sama kamu. Tapi yang aku tahu, Mas, perempuan mana yang gak luluh hatinya ketika mempunyai seorang suami yang baik dan setulus kamu, Mas. Hari ini aku benar-benar bahagia. Karena aku tahu kalau cinta aku gak bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan? Maksud, Mas? Iya, Yohana. Udah lama aku punya perasaan sama kamu. Sejak kapan, Mas? Sejak kita kuliah dulu. Jauh sebelum kamu pacaran sama Mas Ardi. Bagaimana mungkin, Mas, kamu bisa nyembunyiin perasaan kamu sampai sekarang? Dan aku nggak tahu. Yohana, itu semua udah gak penting lagi. Yang penting sekarang aku dan kamu saling mencintai.
Mama kapan maafin aku, Ma? Kebahagiaanku kurang lengkap, Ma, tanpa maaf dari Mama. Mama memang maafin kamu, sayang. Tapi maaf, Mama nggak bisa terima istri kamu di keluarga kita. Semoga suatu saat Mama bisa menerima Yohana. Oh iya, Ma, aku ada kabar baik soal perusahaan kita. Oh ya? Perusahaan kita bulan ini income-nya naik 2 kali lipat, Ma. Dan udah keluar dari masa-masa kritis. Kamu serius? Syukurlah kalau begitu, sayang. Mama sekarang bisa lebih tenang. Bagus. Halo sayang, kamu cepet pulang ya. Aku udah masakin makanan kesukaan kamu. Iya, istriku sayang. Aku udah dalam perjalanan pulang. Kamu sabar ya. Love you, Mas. Senang banget. Astagfirullahaladzim. Hei, kalau nyebrang hati-hati dong. Maaf, Mas. Astagfirullah. Mas Ardi. Kamu siapa? Mas, aku Tian, Mas. Adik Mas Ardi. Maaf. Saya nggak kenal. Ayo Mas Ardi. Ingat nggak? Gimana? Mas Ardi pulang. Astagfirullahaladzim. Ardi? Iya, Ma. Ini Mas Ardi. Dok, sekarang bagaimana kondisi kakak saya? Dari hasil pemeriksaan sementara, sepertinya Pak Ardi ini mengalami amnesia. Mungkin beliau pernah mengalami kecelakaan yang mengakibatkan benturan keras di kepalanya. Gimana? Kamu nggak apa-apa? Kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa, Mas. Bener? Dok. Itu saya permisi dulu deh. Oke. Bagaimana ini? Kenapa dia harus kembali? Jika ingatannya pulih, bisa-bisa semuanya terbongkar. Tapi sebelum itu terjadi, aku harus lebih dulu menyingkirkan dia. Setelah aku tahu semua kejadiannya, aku kecewa, Mas. Tapi kenapa kejadian ini harus terjadi sama Mas Ardi? Sayang, aku ngerti perasaan kamu. Terus sekarang aku harus ngelakuin apa, Mas? Yang terpenting, kamu harus bantu Mas Ardi untuk mengembalikan ingatannya yang hilang. Dan sekarang, kita harus merahasiakan pernikahan kita dulu ya. Tapi Mas, cepat atau lambat Mas Ardi pasti bakal tahu semuanya, Mas. Sekarang yang terpenting adalah kesembuhannya. Dan kita harus jaga perasaannya. Mas, kalau ingatannya Mas Ardi pulih lagi gimana, Mas? Saat itu, baru kita akan ceritakan semuanya. Ya?
Semoga ini bisa langsung menyingkirkan dia selama-lamanya. Ardi, ini mama bikinin bubur buat kamu. Kamu kan lagi sakit. Biar cepat sembuh ya. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Kamu makan bubur masih hangat. Capek, Mas. Mau sampai kapan kita sembunyikan ini semua ke Mas Ardi? Yuana, kita melakukan ini demi kebaikan. Dan kamu harus bertahan ya. Cinta itu membutuhkan pengorbanan. Aku yakin kita bisa melewati ini bersama. Ditambah lagi apa yang udah kita lakukan. Tapi Mas, sayang, aku nggak akan biarin kamu melewati ini semua sendirian. Ada aku. Kamu harus yakin. Mas Ardi. Aduh, lihat Mas Ardi, Mas. Sial, kayaknya dia belum makan bubur itu. Ardi, kamu kenapa, Ardi? Mas kenapa, Mas? Yo, tolong aku, Yo. Kepala aku sakit banget, Yo. Aduh. Mas Tian, mending Mas Ardi kita bawa ke rumah sakit, Mas. Iya, kita harus bawa dia ke dokter. Mas, ayo kita ke rumah sakit. Mas, ayo, Mas. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Yo, kayaknya ingatan aku sudah kembali sebagian. Memang belum semuanya, cuma aku sudah ingat kamu. Kamu hamil kan? Iya, Mas. Itu anak aku. Aku yakin itu anak aku, ya. Aku akan bertanggung jawab. Aku janji. Aku akan menikah sama kamu. Setelah aku sembuh, kita akan menikah, ya. Kamu mau kan? Dok, gimana keadaan Ardi? Soalnya dia bilang kan kepalanya suka pusing, pasti ada masalah ya? Itu efek karena Mas Ardi terlalu berusaha mengingatnya. Tapi berita baiknya, sedikit demi sedikit, ingatan Mas Ardi akan pulih. Tapi jika kondisinya stabil, saya yakin tidak akan lama kondisi Mas Ardi akan mengingat semuanya. Syukurlah dokter, alhamdulillah. Saya benar-benar berharap kalau kakak saya cepat pulih kembali. Amin. Sial, aku harus memikirkan cara lain buat menyingkirkan dia.
Kemarin yang baru kamu tanam yang di mana? Sebelah situ, Mas. Kok tumbuhnya di sini? Halo. Aku senang banget. Sebentar lagi kita akan nikah. Maaf, Mas. Aku mau bikin makan siang dulu. Semakin lama Ardi dekat dengan Yohana, semakin cepat ingatannya kembali. Aku harus menyingkirkan dia secepatnya. Ardi. Ma? Ada yang Mama mau bicarain sama kamu. Ada apa, Ma? Ini penting banget ya. Sebenarnya Mama sih nggak tega nyampein ini, tapi Mama kasihan banget sama kamu. Kamu itu udah dibohongin sama Yohana. Yohana bohongin aku, Ma? Iya. Dia itu sebenarnya wanita penggoda. Dia deketin Tian. Tian itu sampai ngelawan Mama. Berani. Tian tuh berani sekali sama Mama gara-gara perempuan itu. Kasihan kamu. Kasihan adik kamu juga. Tapi itu nggak mungkin, Ma. Mama tuh punya buktinya. Ini kamu lihat aja sendiri. Ayo. Astagfirullahaladzim. Makanya dia itu udah bohongin kamu. Jadi sebenarnya anak yang dia kandung itu bukan anak kamu. Waktu kamu pergi itu dia belum hamil. Tapi karena dia ngincar harta kita, jadi dia hamil sama orang lain, terus dia kembali, dia minta Tian yang bertanggung jawab. Makanya Mama kasihan banget sama kalian berdua. Teganya mereka ngebohongin aku, Ma. Semua ini salah Yohana. Kamu sama Tian itu cuma korban. Pokoknya kamu harus usir dia dari sini. Selamat ya. Selamat atas pernikahan kalian berdua. Kalian berdua tuh benar-benar tega ya. Gak punya otak apa? Dan kamu, ini cara kamu buat masuk keluarga kami. Hah? Licik! Kamu pura-pura hamil, habis itu kamu minta adik aku buat nikah sama kamu. Mas, aku bisa jelasin semuanya, Mas. Anak yang aku kandungin anak Mas. Gak ada yang perlu dijelasin. Mas Ardi, Mas jangan emosi dong. Kamu gak usah ikut campur. Kamu juga sebagai seorang adik harusnya gak kayak gini. Kamu malah nikah sama dia. Mas, emang Tian salah, Mas. Tapi bayi yang dikandung Yohana benar-benar anak Mas. Mas tenang aja. Tian akan segera ngebalikin Yohan sama Mas. Dan aku akan urus perceraian kami secepatnya, Mas. Mas Tian, aku gak mau cerai dari kamu. Kamu lihat kan? Ini gara-gara kamu. Mas, udah, Mas, udah. Kamu lihat kan? Mas Ardi! Ya, Mas, udah anak saya. Mas. Udah seminggu Mas Ardiku. Coba aku jujur dari awal. Kalau aku jujur semuanya gak bakal terjadi kayak gini, Mas. Udah ya sayang, kamu jangan terus menyalahkan diri kamu sendiri. Karena itu gak akan menyelesaikan masalah. Lebih baik, sekarang kita doakan Mas Ardi untuk kesembuhannya. Iya, Mas. Ya Allah, sadarkanlah Mas Ardi dari komanya. Hamba mohon, ya Allah.
Ya ampun, Mas. Mama. Pak, cepet angkat dia, bawa ke jurang, nanti keburu sadar. Mas, kamu kenapa, Mas? Mas. Tolong kasih sakitan dok. Kasih obat dok. Sabar mas, tahan mas. Tolong dok, sakit banget. Sabar mas. Dok, tolong dok. Sakit banget dok. Saya udah gak sabar pengen lihat Ardi mati. Dengan begitu rahasia saya akan aman. Sekarang apa yang Mas Ardi rasakan? Saya rasa saya kayak ingat sesuatu, Dok. Mas Ardi udah ingat apa? Mama. Pak, cepet angkat dia, bawa ke jurang, nanti keburu sadar. Kok ingatan aku udah kembali, Tian. Bahkan aku ingat kalau Mama mau membunuhku. Enggak, itu nggak benar. Kamu itu kena pengaruh obat dari dokter. Mama. Mas, Mama jangan sembarangan dong. Mama jadi pergi kan? Aku nggak sembarangan. Aku sudah ingat semuanya, Tia. Bahkan aku ingat kalau Mama tidak merestui hubungan aku dengan Yohana. Aku ingat waktu aku kabur dari rumah. Dan aku ingat kalau bayi dalam kandungan Yohana adalah anak aku. Dan aku yakin itu. Bener ini anak kamu, Mas. Mas Tian nikahin aku biar aku gak nanggung semuanya sendiri, Mas. Dan aku menghindar dari cacian orang-orang, Mas. Aku minta maaf ya. Iya, Mas. Aku malu sama Mas atas perbuatan Mama terhadap Mas. Mas, aku tahu ini semuanya berat. Tapi Mas harus sabar ya. Nanti kita tanyakan langsung ke Mama apa yang sudah dilakuin Mama ke Mas. Mama harus terima resiko yang udah dia perbuat terhadap Mas. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Hidayah Sang Kuasa ada untuk kita. Aku harus buru-buru pergi sebelum Ardi ngelaporin aku. Selamat malam. Anda kami tahan atas kasus percobaan pembunuhan. Pak, tapi Bapak nggak ada bukti, saya nggak salah kok. Nanti Ibu bisa jelaskan di kantor. Pak, tapi saya nggak salah, saya nggak mau ikut. Nggak bisa, nggak bisa, Pak. Jangan. Pak, sebentar, Pak. Tian, jadi kamu ya, kamu yang laporin Mama. Maafin aku, Ma. Tian terpaksa ngelakuin ini, Ma. Karena Mama harus bertanggung jawab atas apa yang udah Mama lakuin. Tega kamu, Tian, tega. Kamu nggak punya perasaan. Kamu tega ngelaporin Mama. Kamu tahu nggak? Semua ini Mama lakukan untuk kebahagiaan kamu. Harta Papa kamu itu Mama simpen buat kamu. Mama, bagaimanapun yang papanya Ardi lakuin ke Mama,
Harusnya Mama bisa dong terima Mas Ardi adalah bagian dari keluarga kita, Ma. Bagaimanapun kan dia sepupu aku, Ma. Dan dia udah aku anggap sebagai abang kandungku sendiri, Ma. Tapi Mama nggak rela. Mama nggak rela kalau Ardi dapat semuanya. Mama benci. Mama benci Ardi dan Mama benci papanya Ardi. Ma, terus apa hubungan papanya Ardi dengan semua ini, Ma? Asal kamu tahu ya, papanya Ardi itu dulu pacar Mama. Dan dia ninggalin Mama. Gara-gara dia nikahin adik papa kamu. Mama sakit hati, Mama benci. Mama sengaja deketin papa kamu. Dan kita nikah, kamu lahir. Dan Mama lebih benci lagi sama dia. Karena apa? Karena di perusahaan itu papanya Ardi yang berkuasa. Papa kamu sama sekali gak punya power. Baru setelah papanya Ardi meninggal, papa kamu dianggap sama koleganya. Mama gak mau itu terjadi sama kamu, Nak. Oh, jadi ini, Ma, alasan kenapa Papa ngebagi harta warisannya antara aku sama Mas Ardi itu adil. Pokoknya Mama nggak rela sedikit pun harta itu nggak boleh buat Ardi. Mama nggak mau. Setiap kali Mama lihat Ardi, Mama benci. Mama ingat papanya yang jahat itu. Mama, aku nggak bahagia dengan cara yang Mama lakuin ini, Ma. Dari awal aku udah bilang sama Mama, kita ikutin aja, Ma, proses wasiat almarhum Papa. Enggak. Bodoh kamu, Tian. Kamu harus rebut semuanya dari dia. Jangan kasih sedikit pun untuk dia. Nggak rela dan Mama nggak mau. Awas, ini semua gara-gara kamu. Dasar perempuan macam dia. Ayo, cepat. Ayo, Ma. Ayo. Sakit, Mas. Mas. Oh, sakit, Mas. Kamu pendarahan. Bayi kamu. Say, sabar, tenang. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit sekarang ya. Ayo, Say. Sabar. Aku gagal, Mas. Aku gagal jadi seorang ibu. Aku gak bisa jaga anak aku. Sayang, ini bukan salah kamu. Kamu harus kuat. Kamu harus ikhlas. Mending aku mati aja, Mas. Aku gak kuat hidup seperti ini, Mas. Gak kuat. Sayang, apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalin aku, sayang. Kamu rap. Diam aja. Kenapa kamu laporin Mama? Bego. Ambil sana. Mas, yang sabar ya. Keputusan kamu udah benar. Setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Begitu juga dengan apa yang udah aku alami. Aku percaya rezeki, jodoh, maut itu udah diatur sama Allah. Sayangin dong. Maafin aku ya. Maafin atas sikap aku yang membuat aku harus kehilangan kamu untuk selamanya. Tapi sampai kapanpun rasa cinta aku gak akan hilang buat kamu ya. Manusia takkan bisa. Maafin aku kalau punya salah sama Mas. Enggak, yo. Kamu gak punya salah. Ini semua udah diatur sama Allah. Iya, aku titip Yohana ya. Iya, Mas. Aku tahu. Kamu juga mencintai dia. Dan aku yakin Yohana pasti bahagia bersama.